Nama Bali tentu tidak asing di telinga para pelancong. Tidak hanya memiliki budaya dan keindahan alam yang mengagumkan, Bali juga menyimpan sejarah penting kebaharian Indonesia. Menjadi salah satu titik penting dalam perdagangan rempah dunia, seperti apa peranan dan jejak jalur rempah yang ada di Bali? Inilah kisah rempah di Pulau Dewata. Bali menjadi satu titik pusat singgah kapal domestik menuju perdagangan internasional. Memasuki abad ke-19 hingga abad ke-20, ketika dominasi kepentingan politik kolonial semakin gencar dan turut campur urusan pelabuhan dan perdagangan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya temuan-temuan prasasti mengenai peranan 3 pelabuhan kuno, yaitu Julah, Pacung, dan Sembiran. Selain bukti-bukti peran Bali dalam perdagangan rempah, terdapat jejak perdagangan rempah lainnya di Bali yang masih bisa kita telusuri hari ini. Di antaranya, uang kepeng. Keberadaan uang kepeng di Bali diyakini karena hubungan dagang antara Bali dan Cina. Pada masa itu, uang kepeng digunakan sebagai alat tukar barang dan jasa. Namun, dalam perkembangannya, uang kepeng tidak lagi menjadi alat tukar dan hanya digunakan dalam sesaji maupun upacara adat tertentu. Hari ini, uang kepeng banyak digunakan menjadi kerajinan tangan di Bali. Jeringau. Rempah jeringau merupakan salah satu rempah yang banyak tumbuh di kawasan berpaya dan diperjualbelikan di pasar-pasar yang ada di Bali. Rempah yang diyakini dapat menyembuhkan demam serta sakit gigi ini diperkirakan berasal dari India dan tersebar di beberapa kawasan melalui perdagangan rempah termasuk Bali. Sate lilit. Dalam sajian kuliner khasnya, Bali termasuk kawasan yang menggunakan berbagai macam rempah. Salah satunya dalam penyajian sate lilit. Makanan khas Bali yang digemari banyak wisatawan ini diracik menggunakan bashe gede atau bumbu genap atau bumbu jangkep yang merupakan campuran bahan rempah. Bali sebagai salah satu jalur perdagangan rempah dunia memang tidak menjual rempah sepenuhnya, tetapi masyarakat Bali menghasilkan berbagai produk untuk dijual maupun ditukar dengan rempah. Salah satunya adalah tenun geringsing. Masyarakat Tenganan memiliki pengetahuan membuat kain geringsing dengan teknik ikat ganda yang konon motifnya berasal dari ajaran para dewa yang menggambarkannya di langit. Motif utamanya sendiri berbentuk menyerupai tanda tambah sebagai simbol swastika yang melambangkan keseimbangan. Penamaan geringsing berasal dari kata gering atau sakit dan sing atau tidak, sehingga kain geringsing diyakini dapat mengantisipasi maupun menyembuhkan penyakit. Dalam kehidupan masyarakat Tenganan hari ini, kain geringsing selalu digunakan dalam upacara khusus seperti usaba sambah dan hanya boleh digunakan 1 kali. Lontar. Peninggalan lontar yang berkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakat dan panduan hidup di Bali tidak terlepas dari jejak perdagangan rempah. Salah satunya terdapat dalam proses penulisan di atas daun tinta atau pewarna guratan aksara menggunakan kemiri bakar. Dalam pengawetan media daun sebagai media tulis juga dibutuhkan ceraken atau beberapa rempah seperti cengkeh, pala, kunyit, dan kulit kayu yang bersifat asam. Terdapat beberapa jenis lontar yang ada di Bali.
Salah satunya adalah lontar usada yang berisi pengetahuan pengobatan kuno yang mana membutuhkan berbagai jenis rempah, termasuk bawang adas yang berguna untuk mengurangi sakit kepala, mengontrol tekanan darah, dan mencerahkan kulit. Saat ini, bawang adas digunakan dan diolah menjadi teh oleh para pengelola Museum Lontar Dukuh Penaban. Itulah kisah jejak perdagangan rempah dunia yang ada di Bali. Tertarik untuk mengetahui lebih lanjut peninggalan dan cerita menarik mengenai jalur rempah di Indonesia? Saksikan episode Jelajah Jalur Rempah berikutnya hanya di kanal YouTube Jalur Rempah RI.